Halo semuanya, kuliah online ekonomi kali ini akan membahas salah satu teori pertumbuhan kota, yaitu teori economic based theory. Apa itu? Oke, kita akan membahasnya. Oke, kita pahami konsepnya dulu ya. Jadi menurut economic based theory ini, pertumbuhan daerah atau kota itu ditentukan oleh sektor unggulan, yang nanti kita sebut sebagai sektor basis. Oke, sektor basis ini akan menghasilkan produk dan produknya itu akan dijual ke daerah lain. Tidak hanya dikonsumsi oleh daerah itu sendiri tetapi juga dijual ke daerah lain. Karena konsepnya seperti ini, maka teori basis ekonomi sering pula disebut dengan export based theory. Nah, pertumbuhan kota atau daerah itu ditentukan oleh daya saing produk lokal, terutama produk ekspor. Sehingga yang mendukung pertumbuhan kota itu tidak hanya faktor internal saja. Oke, tidak hanya capital yang dipunyai oleh daerah itu, tidak hanya labor yang dipunyai oleh daerah itu atau sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal berupa apa? Faktor eksternal berupa permintaan dari kota atau daerah lain. Nah, sekali lagi, sektor yang mempunyai produktivitas dan daya saing yang tinggi serta menjadi sumber ekspor inilah yang kita sebut sebagai sektor basis. Permintaan atas barang ekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, melalui multiplier effect. Nanti akan kita bahas multiplier effect-nya seperti apa. Sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menyerap tenaga kerja gitu ya. Jadi intinya sektor ini tumbuh tetapi dia akan memberikan efek multiplier ke dalam perekonomian kota secara keseluruhan, yang tadi meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga bisa menyerap tenaga kerja. Sekarang kita akan mempelajari salah satu model di dalam economic based theory yang kita sebut sebagai Hoyt's model. Jadi asal muasal export based theory atau economic based theory ini sebenarnya dari modelnya Hoyt ini. Jadi di awalnya Hoyt ini membuat model pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota tidak dalam hal perekonomian tetapi lebih ke pertumbuhan jumlah penduduk dan bangunan fisik yang dimiliki oleh kota. Jadi model yang dibuat oleh Hoyt itu awalnya seperti ini. Pertumbuhan kota bukan dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi pertumbuhan jumlah penduduk dan juga bangunan fisik kota. Misalnya, di dalam sebuah kota itu kita batasi asumsinya hanya ada dua sektor, gitu ya. Kita sederhanakan menjadi dua sektor, sektor basis dan sektor non basis, lambangnya B dan N. Oke. Nah, jumlah tenaga kerja itu akan terdistribusi ke dalam dua sektor ini. Ada yang bekerja di sektor basis dan ada yang bekerja di sektor non-basis. Jumlah tenaga kerja di sektor non-basis itu proporsinya tetap terhadap total tenaga kerja. Ya, misalnya proporsinya adalah A gitu ya. Oke. Kemudian jumlah tenaga kerja di sektor basis itu dianggap variabel yang eksogen. Dan misalnya jumlah penduduk kota itu adalah B kali jumlah tenaga kerja. Dari ada penduduk, sebagian mungkin tenaga kerja dan sebagian bukan. Jadi jumlah penduduk kita asumsikan B kali jumlah tenaga kerja. Nah, dengan simbol-simbol seperti ini kita akan membahas bagaimana pertumbuhan sektor basis itu akan mendorong pertumbuhan kota secara umum dan ada multiplier efeknya. Oke, kita mulai permodelan kita ya dengan model Hoyt ini. Pertama seperti ini, ET sama dengan EB plus EN. Ini artinya adalah employment total tenaga kerja itu adalah total pekerja yang bekerja di sektor basis ditambah pekerja yang bekerja di sektor non basis. Oke, kita tahu tadi bahwa ada proporsi tertentu yang bekerja di non-basis dengan proporsi sebesar A. Maka kita bisa tulis seperti ini. ET sama dengan EB plus AET. Karena EN tadi adalah proporsinya adalah AET gitu ya. Oke. Dengan cara substitusi kemudian kita kumpulkan gitu ya. Kita memperoleh persamaan ini. ET sama dengan 1/1 min A dikalikan dengan EB.
Oke. Dari rumus ini maka delta ET itu sama dengan 1/1 min A dikalikan dengan delta EB. Tadi kita juga sudah membuat asumsi bahwa total penduduk itu proporsinya adalah B dikalikan dengan total tenaga kerja. Maka delta P ini bisa kita tulis sebagai B dikalikan dengan delta ET atau B per 1 min A dikalikan dengan delta EB. Oke. Kita lihat di sini nilai 1/1 min A. Oke, kita asumsi kita tadi adalah A adalah proporsi pekerja yang bekerja di sektor non basis. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Nilainya pecahan antara 0 dan 1. Berarti nilai 1/1 min A itu akan menghasilkan nilai lebih dari 1. Sehingga ada multiplier di sini. Oke, kita lihat ke persamaan kita tadi. Delta ET sama dengan 1/1 min A dikalikan dengan delta EB. Artinya apa? Artinya perubahan jumlah tenaga kerja di sektor basis itu akan membuat perubahan juga di tenaga kerja secara total. Dan penambahannya itu akan lebih banyak karena adanya multiplier tadi. Oke. Kemudian dari rumus delta P sama dengan B per 1 min A dikalikan dengan delta EB. Maka jumlah penduduk dalam sebuah kota itu juga secara keseluruhan itu juga akan berubah, akan bertambah dengan penambahan yang lebih banyak gitu ya. Itulah model Hoyt. Oke. Intinya di sini ada perubahan tenaga kerja di sektor basis. Ini akan membuat perubahan tenaga kerja dan penduduk secara total dengan penambahan yang lebih banyak karena adanya multiplier tersebut. Sekarang kita melihat economic based theory yang lain dengan model yang lain yang kita sebut sebagai export-led Keynesian model. Ini diutarakan oleh Douglas North yang mengembangkan Hoyt model dengan memasukkan variabel makroekonomi Keynesian. Oke. Menurut model ini, kenaikan ekspor itu akan meningkatkan pendapatan atau output penduduk kota dengan multiplier tertentu. Nah, model yang digunakan oleh North adalah persamaan PDB, persamaan produk domestik bruto, dengan pendekatan pengeluaran dan mengesampingkan domestic investment dan government expenditure. Oke, jadi mengesampingkan dua hal ini. Dari persamaan ini, dari asumsi ini, maka kita bisa menulis pendapatan penduduk tersebut atau output dari kota tersebut, PDB atau PDRP dari kota tersebut sebagai Y sama dengan C ditambah X dikurangi M. Output nasional, pendapatan nasional itu merupakan konsumsi ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Oke. Kemudian konsumsi itu merupakan fungsi dari pendapatan. Oke, kita mengenal marginal propensity to consume. Artinya ada proporsi pendapatan yang dikonsumsi. Maka konsumsinya kita bisa tulis sebagai CY. Demikian juga impor. Impor juga dianggap mempunyai proporsi tertentu dari pendapatan. Maka kita tulis sebagai MY. Maka secara keseluruhan Y sama dengan CY ditambah X dikurangi MY. Oke, Y kita kumpulkan sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Y sama dengan 1 dibagi 1 min C ditambah M dikalikan dengan X. Dan delta Y berarti 1/1 min C ditambah M dikalikan dengan delta X. Nah, sama dengan Hoyt tadi, nilai 1/1 min C min M ini adalah multiplier juga, pengganda yang nilainya lebih dari 1. Oke. Jadi persamaan tersebut berarti kenaikan ekspor yang dilakukan oleh sebuah kota itu akan menaikkan output total kota secara menyeluruh dengan kenaikan yang lebih besar karena adanya multiplier tadi. Inilah gambaran export-led Keynesian model ini. Nah, sebelumnya kita telah membahas bahwa menurut economic based theory, ekspor itu adalah komponen utama pertumbuhan sebuah kota dan daerah. Dan produk ekspor itu merupakan produk dari sektor basis gitu ya. Sedangkan sektor non basis itu melayani permintaan penduduk dalam kota itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menentukan
ini adalah sektor basis atau ini adalah sektor non basis. Oke, kita bisa menggunakan pendekatan location quotient. Location quotient itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi LQ itu sama dengan EIR per ER. EIR per ER ini I-nya ini adalah sektor tertentu. Jadi kita menghitung location quotient per sektor tertentu. Oke, misalnya sektor A misalnya. Oke, jadi di sektor A ini EIR per ER itu menunjukkan proporsi jumlah tenaga kerja di kota tersebut yang bekerja di sektor A dibagi dengan keseluruhan jumlah tenaga kerja di kota itu. Oke, itu kita dapat pembilang dibagi dengan penyebut, di mana penyebut ini adalah EIN per EN. I di sini adalah sektor dan N adalah daerah yang lebih luas, misalnya nasional atau provinsi. Jadi EIN per EN ini adalah proporsi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut, di sektor A tadi kita misalkan, dibagi dengan jumlah tenaga kerja secara total. Oke, sekali lagi ini dalam lingkup yang lebih besar, mungkin nasional atau provinsi. Oke, yang di atas tadi adalah proporsi pekerja di kota, yang bawah tadi adalah proporsi pekerja di sektor tertentu di lingkup yang lebih besar, misalnya nasional, negara atau provinsi, gitu ya. Oke, perbandingannya ini kita memperoleh angka location quotient atau LQ. Nah, selain dengan jumlah tenaga kerja, penentuan LQ ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan jumlah output atau pendapatan, gitu ya, atau PDRB per lapangan usaha tertentu atau sektor tertentu, gitu ya, untuk menentukan itu sektor basis atau enggak. Jadi E tenaga kerja kita ganti dengan Y atau pendapatan atau output yang dihasilkan. Oke, sama, yaitu perbandingan output yang dihasilkan oleh sektor tertentu di dalam suatu kota dibagi dengan perbandingan output suatu sektor tertentu terhadap total dalam lingkup yang lebih besar dalam sebuah negara. Oke, perbandingannya ini antara pembilang dan penyebut ini akan menjadi LQ, location quotient. Nah, sektor basis itu terjadi jika LQ-nya lebih dari 1. Oke. Dan bukan non-basis itu jika LQ-nya kurang dari atau sama dengan 1. Oke, contoh perhitungannya seperti ini. Jadi kita ada sektor-sektor seperti ini. Ada 8 sektor, kemudian kita juga mempunyai data di kolom 2. Ini adalah jumlah pekerjanya berapa. Oke, di sini dari nomor 2 ini kita bisa memperoleh proporsi pekerja di industri itu atau sektor itu terhadap total pekerja di kota itu. Oke, jadi jumlah pekerja di industri itu dibagi dengan total. Kita memperoleh nomor 3 proporsinya, dan ini adalah sebagai pembilang tadi kalau di dalam rumus tadi. Oke, setelah menganalisis kota, kita menganalisis negara atau lingkup yang lebih besar, provinsi atau negara. Oke, kalau di sini negara. Oke, masing-masing industri juga mempunyai jumlah pekerja sendiri-sendiri. Dari sini kita juga bisa melihat proporsinya berapa. Oke, sama. Caranya adalah jumlah pekerja di industri sekian dibagi dengan totalnya berapa di lingkup negara itu. Kita memperoleh proporsi, dan ini adalah penyebut kalau di rumus tadi. Oke, location quotient adalah perbandingan nomor 3 dibagi dengan 5. Oke. Dan yang nilainya lebih dari 1 itu adalah sektor basis. Jadi di sektor basis di sini, sektor unggulan di kota ini adalah industri tekstil dan garment dan industri rokok, karena nilai location quotient-nya itu lebih dari 1. Ini adalah tahapan perkembangan kota menurut Wilbur Thompson yang melakukan dikotomi juga antara sektor basis dan non basis. Ada 5 tahapan perkembangan sebuah kota. Yang pertama adalah export specialization. Artinya ini kota sudah mulai fokus pada ekonomi lokal yang berorientasi ke ekspor. Oke, itu adalah export specialization. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah ekspor kompleks. Ekspornya sudah berkembang.
Oke, kalau tadi kan perekonomiannya sudah mulai berkembang dan berorientasi ekspor. Kalau ekspor kompleks, ekspornya sudah berkembang. Kemudian juga timbul industri lain dengan beragam jenis produk. Oke. Setelah ekspor kompleks adalah economic maturation. Ini sektor basisnya itu semakin ditunjang oleh non basis. Basis berkembang, non basis juga berkembang. Juga berkembang sektor jasa. Oke, itu economic maturation. Kemudian regional metropolis. Ini adalah sudah ada ekspansi wilayah perkotaan itu ke daerah lain. Kemudian sudah muncul hinterland itu sebagai supplier ke kota itu. Regional metropolis. Tahapan selanjutnya adalah technical professional virtuosity. Ini adalah kota sudah memasuki sistem global dengan industri hulu pendukung berada di negara lain, gitu ya. Ini adalah tahapan perkembangan kota. Oke, menurut Wilbur Thompson, mulai dari export specialization, export complex, economic maturation, regional metropolis, dan terakhir sudah memasuki sistem global yaitu technical professional virtuosity.